Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin hari ini? Asya. Hasya pimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hasya sudah memimpin doa hari ini. Sekarang kita absen dulu. Siapa yang mau hadir hari ini? Febiani. Absen ya. Selvia, Hadir, Bu. Larissa, Hadir. Neng, Hadir. hadir semua ya. Kita nyanyikan lagu nasional dulu ya. Lagu Garuda Pancasila. Ayo nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Di sini kita akan belajar tentang mengenal teks narasi. Di sini siapa yang suka baca buku cerita? Aku. Apa yang menarik dari buku cerita yang sekalian suka baca? Gambar. Horor. Ya. Horor. Oh, suka horor. Warnanya warna-warni. Iya. Banyak gambar. Di Endingnya, sini Bu. kita pakai model discover learning. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami pengertian teks narasi, mengenal unsur intrinsik, menentukan urutan peristiwa dalam teks narasi, dan menarik kesimpulan dalam teks narasi. Apa itu teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Teks narasi bertujuan untuk menghibur atau memberikan informasi dalam sebuah cerita. Di sini ada unsur intrinsik, yaitu ada tokoh yaitu orang atau hewan yang terlibat dalam cerita. Ada watak, sifat dan karakter tokoh, ada latar, tempat dan waktu yang terjadinya peristiwa. Alur yaitu rangkaian peristiwa dalam cerita. Dan terakhir ada tema, ide pokok atau cerita. Di sini Ibu ada sebuah cerita. Nanti kalian simak ceritanya. Harus simak secara benar ya, karena Ibu nanti akan mengasih KPD tentang cerita ini. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari derap langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan
Dan hal itu dilakukannya hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci pun berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu pagi, kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapapun yang mampu mengalahkanku berlari hingga ke ujung telaga. Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak. Kamu berani? Tidak. Monyet, kau mau menerima tantanganku? Tidak. Terima kasih. Atau kau semut, kau mau menerima tantanganku? Tidak. Yang lain saja. Ternyata penakut semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, Aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Tak kusangka si kura-kura yang lambat berani melawan raja lari ini. Iklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera tanda dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Siap. 3, 2, 1, mulai. Kelinci langsung melesat begitu bendera diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, lambat. Kura-kura hanya tersenyum sambil terus berlari. Ia tidak menanggapi ejekan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat kelelahan. Namun, ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan ini. Semua hewan berteriak memberikan semangat kepadanya. Sorak-sorai para pendukung kura-kura membuat kelinci terbangun. Kura-kura, kapan dia melewatiku? Kelinci langsung berlari mengejar, namun ia terlambat karena saat itu kura-kura telah sampai di garis finish. Kura-kura dan semua yang mendukungnya bersorak kegirangan. Apa? Aku kalah oleh kura-kura yang lambat. Ini tidak mungkin. Kelinci ragu-ragu saat mendekati kura-kura. Ia merasa malu dan masih tidak percaya karena kalah oleh kura-kura. Aku akui, aku kalah darimu, kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang aku janjikan. Tidak usah, kelinci. Simpan saja kancing emasmu itu. Aku hanya minta satu hal saja, yaitu berhentilah mengejek hewan lain. Iya, maafkan aku. Pertandingan ini telah menyadarkanku. Aku tidak akan sombong lagi. Semua hewan menyaksikan kelinci dengan ayat. Mereka pun bergembira bersama-sama. Di sini kalian udah menyimakkan cerita tentang kelinci dan kura-kura. Siapa aja tokohnya? Siput.
bagian KPD untuk diisi. Nanti satu orang ke depan untuk mewakili mempresentasikan KPD-nya. Silakan isi, Ibu kasih waktu 15 menit. Cukup kan? Ada yang muda? Sudah, Bu. Siapa yang mau ke depan? Asya. Asya mau ke depan? Silakan. Semangat. Apa judul cerita yang kalian tonton? Kelinci dan kura-kura. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Kelinci, kura-kura. Apakah tokoh tambahan? Adakah tokoh tambahan? Sebutkan. Ada semut, monyet, siput, berubah. Apa masalah yang terjadi dalam cerita tersebut? Kelinci sombong karena percaya diri akan menang. Di mana dan kapan cerita itu terjadi? Di hutan dan di pagi hari. Ya, silakan berubai pamfletnya. Sampai sini mengerti pembelajaran hari ini? Agar memperkuat tentang pembelajaran hari ini, Ibu ada sebuah lagu. Ayo anak-anak, di sini kita akan bernyanyi tentang lagu teks narasi. Nadanya lagu beca. Ayo kita belajar bagian teks narasi, awal orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, hafalkan semuanya. Ada 3 bagian teks narasi, memperkenalkan tokoh, itu orientasi, ceritakan masalah, itulah komplikasi, selesaikan masalah, itulah resolusi. Ayo kita membuat teks narasi. Dewa. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Di dalam teks narasi terdapat tokoh kelinci dan kura-kura salah satunya. Nah, kelinci sifatnya sombong, jadi nggak boleh sombong. Ya, benar. Kelinci gehu. Sebelum pembelajaran kita akhiri, siapa yang mau memimpin doa? Siapa pimpin doanya? Sebelum kita pulang, kebaikan kita berdoa terlebih dahulu. Mulai.